Pernah nggak sih kamu merasa dipandang sebelah mata cuma karena penampilan atau pekerjaan? Nah, cerita dari sebuah desa kecil ini punya pesan yang dalam banget soal kesetaraan dan gimana sebuah komunitas itu bisa terpecah atau justru makin kuat. Yuk kita mulai. Oke, jadi ceritanya gini. Kita mulai di sebuah desa yang, lumayan rame. Coba bayangin deh, sebuah tempat di mana semua orang itu saling kenal, hidup bareng-bareng setiap hari. Kelihatannya sih desa biasa aja ya kan? Tapi begitu kita lihat lebih dekat, desa ini tuh beragam banget. Isinya macam-macam orang dari latar belakang sosial dan ekonomi yang beda-beda. Kalau dilihat sekilas, wah, ini potret keberagaman yang indah. Nah, di sini nih kelihatan beragamnya. Ada yang kerja kantoran, ada pedagang, ada petani, sampai buruh harian juga ada. Semuanya tinggal di satu lingkungan yang sama. Tapi meskipun mereka hidup berdampingan, kadang-kadang mulai kelihatan tuh perlakuan yang agak beda-beda gitu. Sekarang kita kenalan yuk sama tokoh utama di cerita kita, keluarga Pak Danu. Mereka ini bisa dibilang jadi jantung dari kisah ini. Sebuah keluarga sederhana yang dikenal baik banget sama tetangga-tetangganya. Jadi biar lebih kenal ya, Pak Danu ini kerjanya buruh bangunan. Sementara istrinya bantu-bantu dengan usaha kecil di rumah. Walaupun penghasilan mereka sederhana, mereka ini terkenal rajin dan ramah banget. Tahu kan, tipe tetangga yang kalau ketemu tuh selalu nyapa dengan senyum. Nah, puncak ceritanya itu pas desa lagi ngadain kerja bakti. Harusnya kan acara kayak gini bikin semua orang jadi satu ya. Tapi ini malah sebaliknya. Justru di momen inilah kelihatan kalau ada perpecahan yang selama ini nggak kelihatan. Disinilah mulai kelihatan jelas banget perbedaannya. Waktu rapat persiapan, misalnya, pendapat keluarga Pak Danu tuh kayak angin lalu aja, diabaikan. Beda banget sama ide dari warga lain yang lebih berada, langsung didengerin. Dan puncaknya nih, pas bagi-bagi tugas, mereka dikasih kerjaan yang paling berat. Sementara yang lain, dapat tugas yang enteng-enteng aja. Ini nunjukin banget kan perlakuan yang gak adil itu. Dan yang paling bikin sedih, dampaknya itu bukan cuma ke orang dewasa, tapi juga kena ke anak-anaknya. Mereka jadi nggak nyaman main sama teman-temannya, soalnya ada aja yang meremehkan kondisi ekonomi keluarga mereka. Ini bukti nyata, gimana perlakuan nggak adil tuh bisa nurun ke generasi selanjutnya. Cerita ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Ceritanya mungkin fiktif ya, cuma terjadi di sebuah desa antah berantah. Tapi pesan itu nyata banget dan relevan dimanapun kita berada. Jadi, coba deh kita tanya ke diri kita masing-masing, gimana caranya kita bisa memastikan setiap orang di lingkungan kita tanpa terkecuali merasa dihargai dan setara. Coba kita renungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.